Pipi sama bibir, sorry. Oh. Iya, situ. Itu robek parah. Yang sini nembus. Jadi pipiku yang ini nembus ke mulut. Gila lu ya, gue udah ngeluarin duit buat lu 300 juta. Balikin dulu duit gue gitu. Tak jawab, hei jangkrik, lihat 300 juta ora iku wis kayak Kendall Jenner, cuk. Kapan iki mari? Nanti Tuwek lho. Ojo kapan rabi? Ojo kan wis tuwek lho. kator kan ya diopek. Ini lipsimu lho marekno. Selamat datang di Podcast Exit. Podcast Exit. Masa lalu milik kita. Bersama saya Firza Faraza. Dan saya Bian Briliante. Kita hadir di episode hari Jumat teman-teman. Jumat berkah. Jumat berkah. Tapi sebelum ke bintang tamu kita yang Asik. spesial, kalian tidak akan asing lagi. Tapi episode dia dulu itu belum ada visual. Hari ini kita datangkan, ya kan? Hari ini. Tapi sebelum itu kita terima kasih dulu untuk Mux Coffee. Terima kasih juga Mux Kreatif yang selalu mendokumentasikan semua kegiatan kita di sini. Pika Jombre. Dengan rambut barunya brand new Pikachu Print. Peteng yo Mas, peteng nemen lampune nyala nopo? Tidak salah dong. Kacamata. Lucu gak sih iku? Lucu. Iku lucu gak? Lucu. Terima kasih. Lucu tapi aja dibaleni ya. Lucu tapi aja dibaleni. Wis disiapno ket nang omah lho iki. Aku Iya. wis siap-siap iku mau. Ngono. Berjumpa Pika lagi. Tetap dengan kondisi yang ceria. Tapi perjumpaan kita yang pertama ceria. Heeh. Dengan dia menceritakan masa lalunya yang apa ya? Mantan cerita Mantannya yang Arab itu. Arab itu Arab itu. suka apa ya, kasar lah gitu. Nah sekarang kita bertemu Pika juga akan bercerita mantannya yang kasar. Jadi setiap dia pacaran dan putus, kita undang ke podcast Iya. Exit. Oke? Tapi bukan Pika yang mau bercerita, tapi kita, Kita yang Iya. mengundang dia. yang mengundang Yang dia. kepo. Iya. Yang kepo. Soalnya kamu kena tipu ya? semua. Oh ya kena tipu semua Kegocek, ya. kegocek. Asik. Pika kemarin apa ya? Banyak mungkin teman-teman podcast Exit Ultras Buntu juga tahu kamu sempat ngepost foto berdarah-darah. Wah. Itu apa? Itu apa? Sebenarnya apa? Biar teman-teman tahu. Itu kenapa? Hidung itu, Pik ya? Hidung atau mulut? Hidung, bibir sama sini. Pipi sama Atas, bibir, sorry. atas. Oh. Iya, situ. Itu robek parah. Yang sini nembus. Jadi pipiku yang ini nembus ke mulut. Jadi kalau kamu minum air ya airnya keluar cur gitu. Wah, anjing. Tembus. Tembus. Wah, ngarep, Pak. Tapi gak Foto- tumpak itu dituntun ya, cilik sekali ya tembus ya. Enggak. Tembusan. Bane iku cuk. Ngeri. Gang. Itu gang. Sorry, wis banter misu salah bisa. Iya. Kamu Sorry. Dikasih aku approve sih Mas nang kene ku. Akhirnya saya kira gak bocor. serabut. Gak serabut. Itu ya, Itulah. Pik ya. Dan ngeri juga ya, Pik ya. Berapa lama tuh proses penyembuhannya, Pik? Tapi aku habis operasi seminggu aku harus kerja kok. Wih, respect. Wih. Acknowledge Wonder dulu Woman. buat para penonton. Apa? Jadi waktu Pika pertama kali diundang di podcast Exit, dia cerita tentang mantannya yang gitu-gitulah. Teman-teman bisa dengarkan. Tapi gak ada visualnya ya waktu itu ya. Iya. Terus kemudian waktu itu dia lagi pacaran tuh sama cowok. Ya. Gitu ceritanya. Ternyata cowok itu hari ini menjadi mantannya yang punya cerita yang sama. Nah. Iya. Tapi Pik, sadar nggak Pik? Apakah kamu memang senang diperlakukan begitu ya dengan dua mantanmu yang kasar-kasar itu? Apakah Enggak. kamu tidak tertarik dengan Iya. laki-laki yang anggun kayak Mas Randy ini misalnya? Loh, enggak, dia tuh waktu ya gitu loh, makanya kan aku bilang kalau misalkan orang pacaran pertama ya pasti kan nunjukinnya kan yang bagus-bagus toh. Oh. Nggak mungkin nunjukin yang jelek-jelek toh ya. Iya. Nah, awalnya sama aku juga dia tahu kalau pekerjaku musisi dan lain sebagainya, jadi dia nggak cemburu. Tapi lama-lama posesif lah dan sebagainya gitu. Oh. Kalau dibilang dia kayak mantanku yang pertama mukulan tuh sebenarnya enggak. Enggak, Oh, dia yang nggak pernah. kedua ini enggak. Dia nggak pernah mukul yang kayak mantanku yang itu enggak. Dia tuh nggak mukulan ya. Oke. Sebenarnya dia nggak mukulan, nah sampai akhirnya kelepasan lah itu. Gitu. Itu yang terparah, Pik. Atau sebelumnya? Oh, sebelumnya enggak pernah mukul ya dia ya? Kekerasan verbal. Oh ya lebih sakit sih tapi. Iya, mulut kan. Ya apa itu kekerasan Kayak verbal? anjing lu ngomong kayak gitu. Oh. Gila lu
ya, gue udah ngeluarin duit buat lu 300 juta. Uish. Balikin dulu duit gue gitu. Tak jawab, "Hei jangkrik, lihat 300 juta ora iku wis kayak Kendall Jenner, cuk. Aku gak nyanyi saiki." Tak ngono. Tapi memang itu sih yang karena aku pernah ngobrol sama mantannya Bika. Kita ya. Iya, aku tahu kalian baru dikontekkan sama dia juga. Ya, itu memang itu ujung hampir mau ke ini. Tapi ini kita nggak tahu teman-teman ya. Kita hari ini sama-sama belajar perilaku manipulatif mungkin ya. Iya. Tapi manipulatif tuh nggak jahat. Kadang memang untuk mengamankan posisi. Tuh. Selama nggak merugikan orang kan aman. Tapi di sini kan merugikan Pika. Jadi jahatnya Tapi ke kalau Pika. dia tuh nggak manipulatif mas ternyata masuknya. Oke. Jadi Oke. sorry ya tak potong ya. Iya, Jadi singkat potong aja. ceritanya itu akan aku akhirnya kan ke psikiater karena kan ya patah dan sebagainya kan kita ketakutan ya. Iya, Aku iya. ketakutan. Terus dokterku tuh bilang dia tuh manipulatif. Terus bisa ngerayu orang itu supaya orang tuh percaya sama dia gitu loh. Kalau bilang tuh bukan manipulatif aja. Jadi dia tuh psikopat kalau bilang. Psikopat ya, psikopat. Oh. Dan orang-orang yang Katanya psikopat psikiater itu gitu? pinter. Iya, dan orang-orang psikopat itu kebanyakan orangnya pinter dan bisa menarik siapapun biar percaya sama omongannya dia. Iya. Gitu. Untuk masuk ke permainannya dia. Oh. Walaupun itu kasarannya orang yang hebat-hebat ya, orang yang punya jabatan yang tinggi-tinggi itu bisa ketipu sama dia karena mulutnya dia. Oke. Itu. Contohnya aku orang yang pendek kan ketipu. Ketiup. Gitu lah ya. Oke. Nah, selama berarti kasus kemarin yang sampai berdarah-darah itu bukan diakibatkan oleh si laki-laki ini bukan ya? Tuh, sama dia tuh yo. Oh, tetap diakibat dia yang tetap tersangkanya. Oh, Yang tapi mengakibatkan kamu bocor-bocor gitu. Iya. itu tapi sebelumnya dia nggak pernah main tangan. Sebelumnya nggak katamu. pernah main Oke. tangan. Itu kenapa? Apakah kamu sudah mulai tidak bisa mengikuti permainannya dia, dalam artian kamu gak bisa ditoto maneh untuk permainan dia, atau gimana? Apa kondisi yang terjadi saat itu? Nih akhirnya tak buka ya. Jadi waktu kemarin tuh aku masih Kamu belum pernah ngomong di podcast mana pun. Apa dibuka? Apa dibuka? Aku ngenteni aku. Kudu dibuka iku. Wis ngacengan kon. Emang. Oke, lanjut. Rick. Enggak, jadi sebelumnya kan aku masih nggak tega sama dia, tak tutup-tutupi. Oke. Pikirku kayak dia nggak sengaja mungkin pikiranku kan. Tapi semakin kesini kok korbannya banyak. Yang buat tutupi apa? Kasus kejadian Kasus kamu kemarin bocor. kejadiannya dia itu dia tak tutupi karena apa? Oke. Penyebab utamanya tuh karena apa? Oke. Oh, penyebab utamanya karena apa? Oke. Itu ditutupi. Kenapa kamu punya inisiatif menutup-tutupi padahal kamu kan sebagai korban? Karena kan Ada perasaan apa? dia Kita pengen bilangnya kan nggak sengaja waktu itu. tahu. Ke kamu. Iya. Oh, oke. Ya namanya ya apa toh mas, namanya perempuan ya mikirnya Iya. kayak masih sayang, Ya, masih ada di hubungan itu juga, belum Ha-ha. putus. Karena Oke, dia iya. tuh nangis toh waktu itu. Oke, sampai nangis. Maafin, itu loh maafin maksudku. aku ya aku nggak niat gitu ya nggak. Jadi aku ya nggak tega. Masih mangap pipiku ngok. Itu sih tak maksudnya tetap ada rayuan dari dia toh sehingga kamu nutup-nutupi secara sadar. Ya. Oke. Dengan berjalannya waktu ternyata banyak yang DM kamu tadi bahwa Korban. menjadi korban juga. Iya. Oh, Gitu. Lebih dari Kamu 3. nggak mau tanya itu gara-garanya apa kok pemicunya? Pemicunya apa? Saya belum. Oh, sorry, Ini kan sorry. mau mengarah ke sana. Sorry. Yang DM kamu si perempuan-perempuan ini lebih dari 3? Banyak. Lebih berarti. Lebih dari 3. Oke. Nice, Tapi aku ini mohon maaf ya, ada cewek-cewek yang DM kan sempet nggak tak bales gitu ya, karena menurutku mereka tuh saling membela dirinya sendiri. Nah, aku tutup mata untuk soal itu ya. Aku tutup kuping sama tutup mata karena menurutku ada beberapa perempuan yang DM aku kayak membahas hubungan mereka, masalah hati. Oh. Jadi kalau untuk masalah hati aku no comment karena kan kalian punya masa lalu masing-masing Iya, ya. benar. Kecuali kalau kamu bilang ke aku, Pika tolongin aku ditipu gini, mungkin aku masih akan gubris itu. Oh. Karena yang kontak aku nggak cuma cewek, cowok juga. Yang ya gitulah pokoknya. Oh ya. Ketipu sama dia soal uang-uangan juga Uang, gitu. tapi oke. Berarti kamu berdiri bersama banyak korban ceritanya, ya kan? Saat itu aku mendengarkan aja sih gitu. Oke, kita sekarang ke itu tadi. Sebenarnya pemicunya apa? Kok sampai suwek gitu? Ini kesukaan orang Indonesia semua loh. Apa itu? Judi online.
Oh. Tapi saya nggak nyambung aku. Apa hubungannya judi Iya, online? judi online dengan sampai itu. awakmu bocor. Kalau Kronologinya mau main apa? judi harus top Top up. 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 Uangnya? Oh, pakai uangmu. Iya toh ya. Jadi dia tuh lagi nggak punya uang. Heeh. Bilangnya ini gajiannya anak-anak bola belum masuk ini. Oh, ini tak bahas nggak apa-apa ya. Bola-bola ini apa ya? Nggak Apa? apa-apa. Gajian anak bola belum masuk, terus yang gajianku belum masuk ini, terus sponsor ini belum bayar ini bla bla bla. Aku boleh nggak yang minjem uang? Dan posisinya itu gini mas, saat itu aku habis nge-pre-love baju-bajuku. Oke. Niatnya itu tak pre-love untuk membeli kostumku bernyanyi yang baru. Oke. Tapi aku ndak tega liat arek iki. Jadi karena anak ini tuh apa ya, gak ada uang sama sekali gitu loh mas pada ending-endingnya. Sakau. Iya, Sakau judi kan dia. Ya. Pada awal pacaran sama aku itu uangnya nggak seri, dan aku nggak pernah minta. Aku nggak pernah minta. Jadi dia tuh memberikan secara cuma-cuma, nggak cuma ke aku. Jadi dia tuh nge-treat ke aku dan ke teman-temanku. Dikasih uang, udah. Terus habis gitu, kok jalan setahun kok aneh ya? Kok uangnya hilang-hilang terus, kayak masuk terus hilang. Hehehe, jangkrik rungokno aku. Iya. Iya. Iki ambek mengamati. Oh ya siap. Terus duitku kok hilang terus, takon nggak ada. Dia bilang katanya nanti habis ini cair. Dengan pedenya setelah aku nge-pre-love baju, aku sudah ngasih uang pre-love-anku loh, tak kasih ke dia, tak bantu buat dia. Buat ngisi kulkasnya DE. Hah? Dia kan nggak bisa makan. Ya masih kan. Oke. Ya masih. Kulkasnya DE emang kulkas kalian beda. Dewe ngono kulkasnya. Biasa tuh ya, kan aku masih ngekos. Oh, dia apartemen. Dia di apartemen, cuma aku memang sering ke sana. Pas Oke. itu. Sampai Ya, kulkasnya mbok isi. Kamu yang isi pakai uangmu. kan aku yang masak, dia kan nggak bisa masak. Dia aku masain makan gitu. Dia mau makan apa tak masain. Cewek idaman gini kok disia-sia ya mas ya. Lele. Sok nyanyi, sok Bisa masak. ditatapno pintu. Enggak, itu bukan. Itu bukan. Bisa dibanting. Ya. Oke, terus dia minta. Dia Pi. minta, bilang kayak, yang aku boleh pinjem uang nggak? Terus aku tanya, buat apa uangnya? Aku bilang gitu. Ya pinjem aja ya, buat apa dulu? Terus ternyata buat top up judi itu tadi. Dan aku bilang Sorry. Judine apa Dede? ada Zeus, ada princess ya nggak sih? Anjing. Princess. Dia gak terus- ngerti soalnya dia gak main. Cuman Makanya aku tahu digoblok. webnya itu ono akeh. Apa, sorry? Webnya ada Webnya. banyak. Oh, Oke. oke. Enggak maksudnya kan ada bola. Gini, Karena gini, dia gini. orang bola. Iya, dia top up berapa sih? Mesti kita bisa ngumpul. Iya. Dia minta pinjam top up berapa waktu itu? Sedikit sih waktu itu, tapi menurutku banyak. Dia Berapa? minta top upin 200.000. Oh. Tapi dia nggak cuma sekali minta ke aku. Oh. Pernah dulu pertama minjem, terus kayak ngapain sih kamu kayak gitu, nggak buat seneng-seneng aja kok. Jangan loh, itu penyakit, tak bilang gitu. Terus dia bilangnya kayak enggak kok, yang buat seneng-seneng aja. Ya wis. Tak kasih dan diganti saya, walaupun gantinya sawe. Anjir ganti 200. Ganti 300 iku suwi. Tapi ketika dia uang cair gitu yo, entah iku sapa sing ditipu ambek DE, ono duit cair, iku langsung diganti dar. Tuh. Oh. Tanpa aku Oh. minta ya, tanpa Dia aku minta. bukan orang yang pelit perhitungan gitu, bukan sebenarnya? Enggak sebenarnya. Perhitungan dia. Kalau pelit enggak. Oh. Misalkan nanti dia ngasih kamu nih mas, dibeliin jam yang satu-satu nih, udah ya. Wes ada hal yang dia minta tolong kamu nggak bisa bantu, mau dia diungkit. Gila lu ya, gue udah beliin lu jam gini gitu. Ditagih sampai DE. Tipe Iya tahu. Anu Manipulator tuh. juga. Jadi dia tuh Termasuk. ngerusak otak gitu loh mas. Kalau menurutku ya Termasuk ngerusak manipulator. otakku ya, karena dia sering ngasih aku uang gitu kan, yang dimana aku nggak minta uangnya. Dan menurutku ya aku kewajibanmu jadi wong lanang nggak sih? Ya. Masa lanang kan Ya. metu ngejak wedok mangan ambek nonton bioskop tok, ya kan mending pacaran ambek SMA ae. Kan Anjay. ngono toh. Iya, benar. Kan kita mature ya bro. Oh, iya. Damn, ya kan. Iya. Jadi kan katanya ngerabi aku, mas hitam, ya. Oh hitam. Kulitnya kan hitam dia. Jangan gitu kok, wong Afrika tersinggung Enggak, loh. tapi Aku wis- hitamnya wong Afrika ku manis lah, dek kan Iya, enggak. iya, Ireng iya. gak Aku ireng, coklat wedi gak aku coklat lah nyandak-nyandak dek. ngono iku. Oh enggak, tak ralat ya, bukan orang-orang yang hitam ya. Maksudnya dek ku ireng gak ireng, putih gak putih, coklat gak coklat ngono lho. Iya, gak apa-apa. Mbopo iku aro, ambek aspal ya, api aspal mbek timang dek. Jancuk, Sorry. delok wedok jengkel iku lucu ya. Iya. Berarti itu kamu tolak, Pik, saat itu. Apanya? Permintaannya Iya. dia untuk pinjam, Jadi kamu aku tolak. bilang kayak,
Otakmu tuh di mana? Aku bilang itu. Aku tuh habis ngasih uang bajuku tak pre-love tak kasih kamu kok kamu malah minta ini. Terus dia tuh sempat mau minta jual cincinku. Yang dikasih. Cincinku yang emas udah nggak ada cincinnya. Itu Ada. siapa? Punya siapa? Punyaku cincinnya. Kamu yang beli sendiri. Dia yang beliin waktu dulu. Oh, dia yang ngasih, dia pengen jual itu. Dia tuh ngasih aku cincin sama kalung. Oke. Kalungnya wis dijual sama DE. Oke. Terus mau minta cincin lagi. Terus aku bilang, otakmu tuh di mana? Uangku udah nggak ada semua. Kok kamu mau jual cincinku sama mau minta apa buat judi? Apa jawabannya deh? Ya bilang gitu, gila lu ya gitu. Masih selalu keluar omongan itu. Gila lu ya, gue selama ini keluarin duit buat lu tuh gak ada terima kasihnya. Ntar gue bilang sama emak gue suruh apa perinin rekening koran gue. Biar lu tahu berapa duit yang gue keluarin buat lu. Ya monggo silakan aku bilang. Tapi nggak pernah terjadi. Enggak. Sebenarnya putusnya tuh sudah mau lama mas. Bukan apa ya, aku tuh udah mau meninggalin dia tuh udah lama banget. Tapi ketika aku mau ninggalin dia tuh selalu ngomongnya, aku mau bunuh diri gitu. Terus kalau nggak gitu nagih uang. Dia ngancem bunuh diri kan. Yang pertama ngancem uang. Balikin semua duit gue yang udah gue kasih buat lu. Tak jawab, kamu beliin aku apa? Oh kamu beliin aku Dokmart. Dokmartnya tak buka mas. Ini loh tak kasih Dokmartnya. Aku mampu beli sendiri nih. Tak kasih Dokmartnya. Kamu butuh ini? Oh dia nggak mau kan? Nggak mau gue sepatu, gue maunya duit. Oh ya udah sini gue bawa dulu ya Dokmartnya. Ntar gue jual tuh gue kasih ke lu. Oh nggak usah nih gue buang aja. Jadi itu kan apartemen jendela ya. Mau tak lempar dari jendela kan. Ini pun sepatu tak buang dari jendela. Aku bisa ganti Dokmart ini tak bilang gitu. Dia bilang, lu nggak mampu. Ntar ya gue cetakin semua rekening koran gue. Lu habis berapa duit di gue? 300 juta Pika lu habisin. Dia bilang gitu. Gila mas 300 juta Raiko kayak Kendall Jenner gak sih? Iya. Dan aku sik nyanyi loh bro. Dan kamu sih kerja dewe maksudnya ya? Iyo 300 juta dari mana? Kudune dadi mobil lah, minim PCX lah ya. Lah ya 300 juta minimal apa ya? Apartemennya gak sing per bulan lah bayarnya ya. Gak nyewa pisan. Iya. Ini orang yang punya apartemen aja gak dibayar sama dia endingnya. Sampai WA aku kokonya itu. Lu. Gak dibayar sampai sekarang. Per bulan berapa di sana? Di sana itu kalau nggak salah 2,7 ya. Itu belum yang lain-lainnya tapi. Belum IPL ya. Bayar pisan 2,7. Iya belum listrik, belum apa. Dan di situ tuh kalau nggak salah pintu ada yang rusak. Gara-gara yang berantem sama dia itu. Terus banyak yang rusak gitu. Oke. Gak usah ngetut no. Kon niku gak iso anjen ndelok barang lonjong heran aku. Enggak, seru soalnya. Ketutupan mukamu ketutupan Oke. mana? Oke, berarti ki nek agak dipetakan nih pola ya. Yo ngasih terus sampai sungkan. Baru dia menuntut. Dia nuntut, marah. Yang menarik adalah menurutku pribadi ya. Oke. Karena kan manipulator atau game of manipulasi itu kan skill atau kemampuan. Ya podo kayak public speaking. Ya. Ya podo ae iku. Pernah coba-coba, pernah gagal gitu ya. Kemampuan untuk memanipulasi seseorang itu adalah kemampuan seseorang untuk mengontrol orang lain. Gitu. Salah satu trik atau caranya adalah dengan memberikan atau the game of balas budi itu tadi. Iya. Kon dikei terus dijaluk maneh, gitu-gitu lah kira-kira ya. Menurutku yang menarik untuk dibahas adalah ya apa kon biyen iku pertama kali ketemu kenal kemudian jatuh hati dan tertarik. Kalau awal kenalnya tuh Lapus itu. Sik ngopi sik bro. Ngopi sih. Kok moro-moro ono dem bareng iki lho. Kaget gak? Kaget gak? Anu apa cemburu aku cemburu. Nyo, anak ambiar iki lho nyo. Ici kiwir. Dong mari ngombe itu nanti di orang umum iku. Nah aku beda ngomongin mas. Ici kiwir. Gak enak. Ya segitulah ya. Dijawab. Apa? Dijawab. Nah ya. Aku terus terang aku udah. Sik. Oh ya pegang-pegang loh mas. Model mobil. Apa? Model ngomel-ngomel lah pokoknya. Mari ngilokno sepatuku apa aja hancur. Dek iku jalan gak ngerti jalan nih. Dek nganan, kudune kita lurus kan. Kakek tak jampak rambut. Arah rono lho. Oh iya Mas. Nek ngono. Batinku jangkrik wae enak elek jambak maneh po. Kok iso maneh po? Kan bukan jambak yang aneh-aneh. Bercanda ya Lanjut. teman-teman. Iya bercanda. Lanjut Wik. Iya, wis. Menjawab pertanyaan Bian. Gimana perjumpaanmu pertama sampai kamu jatuh hati? Biar kita sama-sama belajar ya. Kita jatuh alarm manipulasi itu biar
ketahuan dan nggak ada orang perempuan lagi sing kayak korban Mbak Sarah iki. Sapa jenengmu? Salah. Jenengmu sapa? Sapa jenengmu? Empika. Lanjut. Aku rada lali awalnya kepiye, pokok intine yang tak inget itu aku sama dia tuh sering debat. Lu, gorong pacaran wis debat. Aku tuh suka gini. Aku tuh suka sama cowok yang pinter Mas sebenarnya. Oke. Sing wawasannya luas. Jadi kalau diajak ngomong itu apa gitu ya. Oke. Nah, jadi kita sering debat, tapi debatnya ki mangkelno. Kayak ada jawaban yang tidak sesuai, misalnya gini ya. Kamu tuh salah. Tak salahin nggak mau. Oke. Dia memberikan jawaban kayak jadi debat terus. Oke. Akhirnya sesuai seneng. Oh, no. Lek gak debat sama DE ku rasanya kayak kosong gitu. iya, debat terus diselingi juga sama dia dengan kisah-kisah sedihnya dia. Oke. Yang tiba-tiba dia ngirimin voice note suara dia dulu ambek mantan istri ini lah, sing dia disiram air, sing digepuin. Ya, jadi kan kita kan karena aku dulu korban kekerasan ya, jadi aku respect ketika dia itu cerita iya, itu. ada kesamaan masa lalu. Ya, jadi tak dengerin dia waktu cerita kayak mantan istriku tuh mukul kepalaku pakai botol wine, terus aku dikancing, terus bla 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 bla, uangku dihabisin sampai berapa M gitu ngomongnya. Jadi tak dengerin semua. Aku mikir kayak ada ya yang lebih parah dari aku, sampai ini laki-laki malah bukan cewek gitu loh. Ya wis. Oh, Tak ada dengarkan. kesamaan. Iya. Karena Vika apa? Aku mau ya ngomong Oh, iya. podo, wis mari. Podo lah. Iya, ada kesamaan sehingga kalian menyatu, akhirnya berbagi rasa. Kan, wah, wis tak Aku mau sekondi gitu. kok balik koyo Gitu tuh. Oke. Akhirnya dengerin. Ada kesamaan. Terus waktu itu bulan puasa, aku ingat banget bulan puasa. Terus teman-temanku kan charity toh. Dia tuh tiba-tiba, aku nggak tahu gimana caranya, dia tuh tiba-tiba tuh kan tahu nomor teleponku. Transfer ke OVO, ngisi top up Oh, uang. charity, untuk charity. Dia bilang ini tolong ya gue transfer lu, coba lu cek di OVO lu, itu buat charity ya. Banyak lah Mas menurutku ya. Oke. Kayak kok kamu dengan cuma-cuma. Aku semakin kayak wah orang ini baik ya. Mau Gila, lain mirip lu. Aku pengen ngecas sih gua asli. Karena dia kan berarti transaksi HP terus, HP ini digawe terus kan, jadi pengen dicas gitu loh rek, pengen transfer. Tapi kan uangnya bukan buat aku, buat charity. Buat charity. Buat charity. Dan ketika aku ambil arek-arek charity, aku tak foto no buktinya ini ya, uangnya tak kasihkan ini sudah bla 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 bla. Terus transfer lagi, aku tambahin ya sekian 300.000, kamu kasih badut di pinggir jalan. Oke. Ya wes badutnya gak nemu. Ya wis tak kayak wong-wong sing iku wae, tak fotono pisan, tak laporno. Karena kan menurutku uang itu hal yang rancu ya, sensitif ya. Ya. Aku takut kan, aku amanah, takutnya kamu harus amanah sama uang. takutnya kok dikirone wah uangnya masuk ke Pika nih gitu kan. Enggak, ya tak fotoin semua gitu. Oke. Terus tiba-tiba kayak lagi temanku main ke kosan, dia bilang kamu lagi di mana? Di kosan. Sama siapa? Teman-temanku. Terus ngirim uang lagi. Ini ya buat beli makan bareng sama teman-teman gitu. Gitu. Tapi sebenarnya so sweet loh ya cara awalnya ya. Iya ya, emang so sweet sih. Itu dikasih-kasih gitu. Terus Iya. aku sakit gitu kan, apa langsung dia transfer lagi kayak kamu sakit apa? Ini aku nggak minta, aku nggak pernah minta. Digojekin perawat tuh ya. Enggak toyol. Langsung dia transfer uang lagi Oke. gitu. Kadang tuh kan banyak uangnya. Mau tak balikin pun nggak bisa karena tuh nggak ada apa Ya, nggak ada rekeningnya, nggak bisa. Ketika aku mau balikin tuh bener-bener nggak bisa. Cuma ada banknya atau jauh dari bank ini gitu. Oke. Ya udah So akhirnya sweet, emang ketemu. cara awalnya so sweet itu ya. Terus ketika ketemu saling berdebat. Nah waktu ketemu pertama tuh ya apa ya wangi. Karena aku seneng orang wangi ya toh. Oh, wangi. Wangi terus dia tuh kayak kakak Untung Apple. mobilku ambu taek mau pas nyusul. Kak marung nambune koyo pek parfum dhewe sumpah. Gak enak cuk. Asu emang aku wis tuwek Lah, pi. dhewe om kabeh Iya, iki aku wis Pi. umur Kayak telung ambune puluh. susu-susu sing nyawer aku cuk ngambil. Susuk Sumpah. disawerno lapo. Ya Allah aku kayak Duit biasa lah. ambu gadun. Susu iku bapak-bapak Cina anjing. Pikir mari dikongkon tuku bojone opo disusuki disawerno. Ya itu terus mukanya tuh mirip ambek Mahen Mas. Mahen sopo? Mahen apa? Maher Zain.
mahen itu loh. Biar aku yang pura-pura Oh. bodoh. Lupa. Itu. Lupa. Oh, mirip itu. Cuma aku DE versi kok dramu sih gue mau ya. versi enggak raup lah ya. Iya. Versi bededek ngono Iya, iya, ya. iya. Sepintas lek tekan foto iku koyo tekan pinggir ngene. Oh ya mirip mahen. Oke. Duduk tekan cedek ngene. Ya gak, tapi berhubung karena aku cinta kan, ini aku picek kan akhirnya. Kamu selalu menggunakan iki lho apa? Apa? Perasaan. Tutupi, Cak. Tapi iya loh, Tutupi, kalau Cak. cinta itu ya semua tipe-tipe itu nggak akan jadi Oke. acuan. Masih Karena laki-laki. Karena kamu perempuan. Iya. Jadi Heeh. seleksinya dari perasaan, dari hati. Nek nyaman kadang mas ini raine kayak masih musang raimu ngono kok gak apa-apa iya. iya, masih kok gajah, kayak Gak apa apa-apa aku. wis. Ting mripatku nggo panteng ngono ku. Padahal Mas. kancamu ngomong iku lho lananganmu kok suka ditebang ngono. Gak apa-apa. Tapi karena perempuan tuh nyaman. Tebang iku sing gede. Batangnya gede. Iya. Tebang. Kok suket ditebang? Iki soalnya suka nempel nang pohon. Jadi nek nebang iki ketebang pohonnya gitu loh. Dan cuy. Sampai kancaku ngomong ya Allah Pik, rene lo kok Jurassic Park Pik, Ya kok seneng. Allah. Jurassic Jurassic Park. Park wong Korea loh. Bukan. Bukan. Jurassic Park. Bukan itu bukan. Besok kamu stand up sama dia biar lebih lucu. Bukan aku ngerti tapi bukan. Hati-hati Gitu hilang ya. lo ya. Hati-hati hilang lo. Oh, gede ya. Itu kenapa makanya kita membuktikan bahwasanya kita kan sering sih lo ndelok sing wedok wayu, sing lanang elek. Iya. Kadang kita kan secara tidak langsung meskipun itu diupload di sosmed mesti wah paling karena sugih. Iya. Karena apa? Sebenarnya enggak ya Pik ya. Sebenarnya emang enggak. nek Emang tipe falling in perempuan-perempuan kayak kon ini emang tipe sing Ya logikanya nyaman kalau sih. DE Ya. kalau DE soge lo, lapa aku ngetono duit. Ya, Kenapa benar. aku ngewangi DE? Benar. Logikanya kalau maksudku gini ya. Aku ku iso nyanyi, yo. Iya. Marin kerjaku nak nggon bengi. Nyekel mic iso. nyekel- Iya kan? Kan nyekel- nyanyi masa ate iya. bengok-bengok sih Pik. Iya. Nah lapangan tuh pasti kan nyekel mic ini. Nyekel mic aku iso. Aku juga nyekel mic. Stand up komedian. Iya benar. Masa Ah. aku ya iso. Langsung tak potong kok tenang aja. Oke, Gak usah sip. jelas Makasih ya. Oke, terus? Masa aku bisa? Mesti kayak kamu tuh yang sering maki-maki aku bilang aku anjing, babi, brengsek, bangsat. Aku bisa ninggalin kamu gitu aja, tak tinggal langsung gitu aja. Berarti kan bukan karena dia banyak uang. Aku masih stay sama dia kan, karena Nah, emang kita aku cinta. patahkan nih, Rek. Berarti kan nek misale apa ya lagi Yo wingi menyukai ngomong Pak Sari perempuan. Pika kok pohong ngono kan. Iya, Arek-arek ngawur. Sama sih ngomong. Si gak keju pisan. Sumpah malah Ngawur ngomong. arek-arek Iya, iki. arek-arek podcast Cok, exit ngono, Rek. asu. Ultras buntu iki kan sayang lu arek iki. Iki love, falling in love Falling asli. in love. Pasti ku rek sayang saya ki yo wis gak iso buka mataku kan. Oke. Pas Ah. amati raine jancuk welek cuk tibake cuk. Setelah banyaknya konflik itu tadi. Iya, Iya, pas iya. aku dulu awal koyo sing ganteng ae yo. Aja. Ganteng wetenge six pack ono Oh. watak 6 ngono iku. Weh. Six pack iku ono sing karena memang Genetika. ancen kiri ae. Lo ono tipe six pack miskin, yang kedua memang metabolisme tubuhnya memang gak iso lemu. Loh tapi kan dia dulu Dia atlet cepet toh ngising Mas. kan? Dia kan biar atlet toh jene. Oh iya, atlet bola. dia kan pemain juga. Pemain bola waktu itu yang didepak ternyata. Iya. Aku pikir dia mengundurkan diri, ternyata dia tuh didepak toh. Sama? Aku baru- lali aku ono sing cerita pas iku Oke. soalnya didepak ngono dhek. Ya wis. Apa to yo iki? Wah ya. Iki lho coffee mug iki lho. Duncal lho. Kasih kopimu. Kasih Mantap. Mux Bisa. Coffee. Penjelasan dari Pika tadi memberikan jawaban buat teman-teman nih sing biasa apa nyedeki wong wedok insecure dhisik apa segala macam. Ternyata senjata kalian itu cuman nge-build sebuah kenyamanan aja gitu kan. Terlepas iku duit mungkin iya waktu tenaga. Tapi soal uang itu menjawab bahasa pemrograman otaknya perempuan bahwa wedok iku butuh kehidupan yang settle di masa depan. Iya Benar, loh. benar. Dan itu diwakili dengan bahasa apa selain jaminan uang gitu. Nah, dengan cara dia nyumbang, dengan cara dia interaktif dan lain sebagainya, Pika terprogram. Oh, wong iki sumber dayanya banyak Loyal nih. Loyal Ya, nih, ya, sumber dayanya banyak nih. Dia tergambar masa depan lek aku ambek arek iki, gak usah njaluk wis dikei. Cuma Iya, ya, cuma karena dia Benisu peka gitu kaget loh. kan. Betul. Tiap pagi kaget. Kok Kenapa? iso? Oh kamu ya sorry gitu.
Karena jelek hari ini mau. Mas sumpah ya, untung kupingku budek saiki Mas. Ngaji wingi kupingku kemarin nate hati budek, jadi aku gak kaget. Bangsat. Gak apa-apa, Budak bersyukur. Gak apa-apa. Oke, lanjut. Ya Dia balik dia punya Pika menggambarkan pola kehidupan lek urip ambek arek iki ya apa. Oh ternyata lek urip ambek arek iki wonge loyal, duitnya baik, sumber dayanya banyak. Pikirku gitu. Terbukti bahwa ketika pada waktu ada charity dia nggak eman ya ngasih. Iya. Tapi kok ada momentum tiba-tiba jatuh itu apa Pik? Secara finansial awakmu Nah, dari. dia ta. Aku Yang kamu tahu. Aku juga sebenarnya nggak ngerti Mas pada awalnya itu dia nih ya. Aku tuh tidak pernah dapat pemasukan per bulan itu 15 juta. Ini langsung tak to the point ya. Iya. Pada saat itu tiba-tiba aku dapat rezeki yang kiranya dapat 15 juta. Tanpa tak sadari ya. Dan 15 juta itu tak pinjem nang DE Mas. Jadi DE aku kayak nyelang aku gak langsung 15 ya. Kayak nyelang aku pirose. Tak catet total karena dia bilang dicatet ya yang tak catet. Sekian buat ini tak tulis tanggalnya hari dan karena DE ku pasti akan mengungkit. Gitu loh. Nah, aku karena ngerti arek iki penyakitnya koyo ngono. Tak tulis, yo kon nyelang lek kon njaluk. Karena aku kerja pakai keringetku yo. Iya. Gendeng aku kerja sampai ngebor koyo ngono. Duwe gawe nguripi kon. Yo Kamu aku bisnis sing umur lanang. Bisnis umur dari. Tutu sumur sapi teng. Kok bareng. Ya kayak aku mikir kayak lu, kok jadi aku sing lanang yo kon sing wedok. Sempat di gitu. tengah-tengah hubungan itu sempat ono kepikiran gitu. Iyalah. Tapi kamu kenapa tidak menyelesaikan secepat mungkin? Kan tadi aku bilang, aku udah bolak-balik mau ninggalin dia tuh selalu menagih uang tadi. Ya. Balikin uangnya. Misalkan kalau tak suruh balikin tak tinggal terus dia minta maaf. Oke. Terus yang kedua dia mau bunuh diri. Oh. Sampai beberapa kali tuh Mas dia tuh mau lompat lagi dari jendela apartemen. Ya. Posisi HP ku ini dipegang dia, tasku di sana. Aku cuma ada iPadku tok kan. Jadi ketika dia mau lompat dari jendela, iPadku tak ambil, aku lari Mas, ke lift Mas, lari aku duduk. Masuk kayak, lek kon kate mati ya dewe aja ono aku ngono lho. Ya akhirnya aku lari, terus dia langsung ngejar aku, duduk sampai kamu tahu lorongnya apartemen itu kan menggema toh. Iya. Aku kok sampai wedi ono wong iku sing krungu, karena setiap berantem iku teriak-teriak terus gitu loh Mas. Bener-bener yang udah nggak sehat. Oke. Dan aku pun ketularan dia, jadi kasar ke dia. Kayak dia ngomong ke aku, ngomong anjing ya, aku juga ngomong ya lu yang anjing sampai teriak-teriak gitu. Jadi kiri kananku kamar tuh pasti tahu kalau itu kita berantem. Dan aku pernah tuh disekap di kamar, aku sampai teriak-teriak tolong gitu. Aku balas teriak-teriak gitu, saya bilang gini, apa sih yang lu kayak orang gila, lu yang gila tak gitu. Jangan lu bilang gue gila, lu yang gila, kenapa gue lu kunci di sini gitu. Dalam rangka apa itu? Ya berantem kayak mau putus nggak mau putus. Terus pintu ditahan-tahan sampai DE gini, aku nggak boleh keluar. Tapi ya DE tetap maki-maki aku. Kayak aku bilang ya udah kita udahan aja, kita kan nggak cocok nih kan, nggak cocok udah. Kamu dengan duniamu, aku dengan duniaku, dengan hidupmu masing-masing. Kalau emang jodoh, kamu akan ketemu dengan aku dengan versi terbaik gitu loh. Aku bilang gitu. Cuma DE masih ngalengin pintu, ambek ngomong balikin dulu duit gue. Sampai temanku tuh tak telepon jemput aku. Duit yang dimaksud itu yang 300 juta itu tadi. Iya katanya sih habisnya 300 juta buat aku. Tapi gitu. gak ada pembuktiannya. Nggak ada. Untuk gertak-gertak aja berarti. Itu berarti gertakan. Bahkan kamu juga sampai detik ini nggak ada bukti rekening koran untuk 300 Nggak juta. ada. Lek bondo, iyo DE bondo lanang yo. Cuma pada ending-endingnya tak rasa enggak sih. Pada awal-awal aku bondo. Ending-endingnya gak sepiro ngono lho. Tapi ada uang DE tetap ngasih. Ini nggak tak kurang-kurang nggak tak lebih-lebih ya. Kalau emang dia kasih aku bilang dia ngasih. Kalau nggak ngasih aku bilang nggak ngasih. Oke. Ya beberapa detik kita podcast ini aku juga menilai kamu sih cukup fair kok Pik dalam membicarakan masalah ini. Maksudnya nggak ditunggangi oleh emosi ini gitu loh. Dia tuh nggak Mas, dia tuh nggak pelit, cuma tetap dihitung. Nah kayak gitu-gitu tuh menurutku itu objektif ya. Memang kita lagi berbicara dengan orang yang objektif gitu dan itu baik. Oke berarti saat berantem untuk menahan hubungan ini agar tetap berjalan, kembali lagi karena seorang manipulator ya. Jadi dia terus menganggap bahwa kamu yang pelakunya ya. Iya. Di playing victim gitu ya, playing diputer victim ya. terus. Jadi bilang kayak gila ya gue cuma minta 200.000 doang buat top up ya, tak bilang otakmu tuh di mana, uang lagi nggak ada kok kamu malah mau main judi.
Berantem lagi, aku bilang putus lagi. Udah kita putus aja, udah gak bisa ini, gak kondusif. Aku gak bisa nikah dengan orang seperti kamu. Kamu mau nikahin aku gimana nanti kalau nikah anakku lihat Betul, Jo. kamu sama aku berantem Betul, kayak gini. Terus aku kamu anjing-anjingin. Betul. Jangan kan aku ibumu aja mbak brengsek-brengsek. Lu ambek ibu ngono mas. Telepon ibu gini ya, gila lu ya brengsek. Itu kan duit gue, mana transfer duit gue sekarang. Gue kalau cari duit buat lu, gue transfer lu. Sekarang gue minta duit gue, lu gak kasih gitu. Dan ternyata dia sama ibunya tuh sekongkol. Ibunya pun juga penipu, manipulatif. Sangar kan? Kayak gitu ya wes. Kok bisa? Penilaiannya dari mana? Wah itu. Nah ini tak lanjutin dulu ya. Boleh. Jadi setelah aku gak ngasih uangku tadi, aku minta putus. Dia gak mau putus. Terus marah-marah masih kayak ngomong. Nah aku tuh digini-giniin mas. Di muka aku nih digini-gini nih. Digini-giniin. Terus diilok-ilok nambah dia duit masalah duit tadi. Akhirnya aku membela diriku. Karena dia kan maju gini-gini kan. Tak bela diriku lah ya, tak mundurin gini loh. Jangan kayak gitu. Tak ada orang yang gini kan. Jangan yang kayak gitu. Aku tuh mau berangkat kerja. Lah kok terus akhirnya enggak, aku lagi libur itu mas. Soalnya bulan puasa. Mau pulang ke Sidoarjo aku kalau gak salah. Wes akhirnya dia marah gak terima. Gara-gara aku gak mau kasih uangnya. Aku didorong. Didorong, kamu membelakangi pintu, kamu didorong. Ya jadi belakangku ini pintu. Aku ngadep-ngadep sama dia gini. Dia dorong itu kayaknya gini. Tek kenceng sampai aku kumunting. Muntingnya ke sini. Ingat aku jadi gini. Jadi aku kumunting ini. Kena gagangnya pintu sama pinggirnya pintu yang besi itu loh. Tahu. Jadi keluar masuk. Jadi nancep tak. Nah aku pertama mikir kayak paling yo mek biru-biru tok nggak berdarah. Lah kok gelap kan, peteng. Sempet faint, pingsan. Tapi aku nggak pingsan, cuma peteng ngono mas. Terus aku ngadeg maneh, aku bangun, loh kok darahku banyak. Petinju, itu ya gak ono sing semaput suwi ngono gak ono. Aku gak ngerti tuh ya. Nah, yang dirasakan tuh itu. Tapi aku tidak merasa Knock out. sakit. Iya, itu namanya knock out. Petinju gak ono sing aduh gak ono. Kayaknya aku jadi petinju ya. Tolong. Bukan terus kamu harus jadi petinju, bukan. Ini mungkin coach petinju boleh jadiin aku atletmu. Wah, malah ya. Enggak. Ya wes kan. Enggak, ayo gak apa-apa. Malah kok dhek iso tinju kan. Apa ngori kabeh kon. Ketemu aku nang dalan, suwit. Prok. Suwek terus. Cangkeme kono sing suwek. Bingung kon. Enggak itu bercanda ya. Kon diviralno ya apa? Los sih wong aku. Salah cuk. Pokok akunku gak hilang. Ya emang aku bercita-cita sebagai influencer sekarang. Ngerintis area. Terus tuh gitu. Deng sempat gelap. Ketika sadar kamu mikir Allah paling mek biru. Iya, gitu. terus loh kok ngocornya kayak keran nyala air kecil ngono lho Mas. Cur. Dan darah seger gitu ya. Aku kaget kan loh. Apa iki? Terus kok siniku tuh kayak kalau kita lihat itu kan kayak ada halangan gini ya. Ngoco aku Mas. Luh. Kene kukus mangap. Jadi siniku tuh sobek. Lukanya yang mana? Ono cangkem tambahan gini berarti. Iya sobek dan menganga gitu. Iya. Terus dan aku masih nggak paham ternyata sobeknya nggak satu. Kan sini yang mangap tuh yang ini, yang sini mangap. Ternyata di dalam bibir sini lagi sobek. Sini 1, 2. Jadi 3 sobeknya. Di dalamnya sini. Iya, jadi di sini loh, di sini bibir nih. dalam. 1, sini 2, sama yang di pipi ini nembus ini 3. Nah, aku awalnya nggak tahu kalau hidungku patah. Oh, patah juga Hidungku patah. Dek Terus sing lihat mau lebih ono apa iya. benda yang menghalangi loh ternyata hidungnya dewe. hidungku patah. Oh. Terus gigiku juga patah. Kerenyeng dong, Pak. Jadi gigiku ya patah siniku. Kok iso ndokel sih kerenyeng. Sumpah kon lek gak serem-serem ngono gak kerenyeng nah. Ya ketarik. Iya kayak gitu lho. Tapi kok ndok sih. Narsumi kan wedok. Lho iya cuk. Ya sorry. Terus. Jadi dia gak sadar nek irungnya itu patah. Cuman ketika melihat kaca atau melihat depan ono koyo gangguan ini loh. Apa sih iki gitu. Ternyata itu hidungnya yang patah. Dan aku kagetnya tuh karena mangap. Nah waktu aku bilang, aku gini, Yang ini sobek. Aku bilang gitu kan. Enggak, lu tuh berlebihan itu tuh cuma kegores. Gila lu ya. Aku udah teriak gitu kan. Aku dia bilang, belum lihat kondisimu. Lo udah, dia tahu itu sobek tapi dia masih bisa bilang, enggak, itu cuma lecet.
Padahal darahku tuh udah ngocor-ngocor. Aku bilang, gila kamu ya. Aku kerja tuh cari uang tuh pakai muka. Aku bilang. Ya iya sih, vokalis kan. Aku nyanyi terus aku gimana? Aku bilang, bawa ke rumah sakit. Dia bilang, enggak. Terus pintu saya dihalangi Mas. Jadi darahku ngocor, pintu saya di gini no. Demi Allah, demi Allah sampai aku kayak kamu nggak awas aku teriak. Dia sih nggak awas aku teriak-teriak dan aku gak ono wong sing moro Mas. Bener-bener aku sing teriak-teriak tolong. Terus dia bilang, "Jangan kayak orang gila lu." Dia bilang, "Lu yang gila, lu lihat muka gue." Dia bilang gitu. "Lu lihat muka gue udah kayak gini lu masih bisa bilang ini lecet. Otak lu di mana sakit lu tak gitu. Sakit jiwa lu." Aku bilang terus, "Enggak lu. Aku mau turun, kamu gak mau bawa aku ke rumah sakit, aku turun sendiri." Aku bilang gitu. Baju diganti dulu, enggak biar orang tahu. Enggak, baju diganti dulu. Bayangno Mas, iki rek kowe suwek yo, kelamikku tarik dibuka ambek diganti no. Ambek aku teriak-teriak iku. Terus aku lari ke bawah sampai nang security ku yo. "Pak, tolong." Aku bilang gitu kan. Terus dia bilang, "Apa sih lu aneh kayak orang gila?" Aku sampai, wah jancuk wong iki ancene dengan santai dia ngomong, "Apa sih lu?" Tapi dia gemetar aku ro. "Apa sih lu gini bla bla bla." Terus pinjam motor security. Ke rumah sakit Putri apa sih itu Mas, ada kan itu ya. Aku bilang, "Aku nggak mau tahu ini operasiin saya nggak ada bekasnya. Kesana kok nggak bisa apa? Nutup. Nggak bisa operasi yang kayak gitu." Bayangno Mas, pindah mana? Akhirnya rumah sakit haji. Nah rumah sakit hajiku DE ku yo aku baru duduk. Dia bilang gini, "Gila nih Mbak." Jadi dia ngetoki bahwa aku DE pelakunya. Tanpa aku ngomong ya. Jadi aku tuh belum ngomong apa-apa. Dia udah bilang, "Jangan manipulatif lu, jangan mengada-ada lu." Gini, aku kayak gini. Aku ini duduk. Akhirnya susternya tuh tahu semua kalau ini ada sesuatu yang nggak beres. "Kenapa Mbak?" Aku diem. Terus dia bilang, "Enggak, itu tadi jatuh." Dia bilang gitu kan. "Kenapa Mbaknya?" Pak. Dia panggil security. Iki lanangannya golono sih. Aku tapi nggak nangis, udah kayak diem. Terus, "Kenapa Mbak?" Bingung aku lagi jawab, "Iki didorong kok polisi teko, pacarku ditahan." Aku sih gak sampai hati atau jancuk tapi lek gak ngomongin nasibku ya apa. Dia kayak aku bentrokan Mas hatiku Mas sampai antara pikiran mbak iki. Pikiran mbak iki perasaan. Sampai patahanku kan. Terus aku, aduh ya apa iki ya, jadi ngomong kayak. Terus solusinya apa dari kamu berperang itu mau? Mbak bilang, "Mbak ngomong aja, nggak apa-apa. Ngomong aja Mbak, ngomong aja." Tapi ngomongnya aku mengintimidasi ngono Mas. Kayak ngaku kayak ngono lho. Aku ya ngerasa iyalah kan penasaran iki suwek kabeh ya apa. Soalnya aku kan lagi panik Mas, jadi aku semakin takut digituin. Berarti kamu pindah dari rumah sakit ke rumah sakit lain pakai motor. Jancuk lah, infeksi lah Ancu. Ya sampai dan bisa dioperasi itu 3 hari kemudian. Untungnya iki bisa menutup lah. Ya tapi kan operasi plastik. Akhirnya ini operasi plastik sama itu pun habis operasi plastik nggak langsung hilang ya. Aku treatment dulu. Kayak laser ngono gue akhirnya iso rodok mudar. Enggak kelihatan kok saiki. Pertanggungjawabannya dia sampai mana? Soal ini. Yang lebih lucu lagi ketika di rumah sakit ya, tanda tangan akhirnya mau nggak mau aku cerita bahwa aku didorong. Tapi aku masih belum ngomong sama orang-orang kalau itu karena judi. Ketika ini kasusnya naik semua, ya lagi booming waktu itu juga kan masalah kekerasan toh. Ya benar. Iki sih nang kantor polisi ya, iki kita bahas yang iki. Nang kantor polisi aku sih iso menutupi DE itu karena pinjol. Karena judi online. Aku nggak ngomong, aku mek ngomong berantem cekcok didorong. Karena aku ngerasa bahwa saya gak teko bayar iki ditangkep yo opo ngono kuwi to. Akhirnya Mbak polisi sampai sekarang ngerti apa enggak ya karena judi kayaknya tahu sih udahan gitu. Terus Papaku tak telepon, ibunya tak telepon. Ibu video call bilang gini, "Astagfirullahaladzim, kenapa Neng? Ya ampun Neng, Abang, ya ampun tuh dia apain si Nengnya Abang?" Ngono tok. Dan ibunya gak teko-teko nang aku. Sampai aku wis mari operasi, sampai wis iso nyanyi maneh lho, ibunya gak teko nang aku, gak ono yo sepuro. Sampai detik ini. Sing wingi wis mari. Oke. Pas nang kantor polisi sing ndek drama iku teko. Kantor polisi drama apa ya? Ya yes, ngono iku ndek drama lah Mas. Mama tuh doain kamu setiap hari, berdoa ke Allah supaya ngene. Ngono iku lah. Jadi Donald Bebek. Iya, aku udah mangkel. Kamu ya, Tante. Ya Allah, anakmu itu
ndak bener kok ya kamu support. Anakmu ndak bener nipu-nipu cewek sana sini kok ya kamu support. Oke. Ya apa toh yo? Waktu nipu cewek-cewek yang iki intermezzo dulu ya sebelum. Ya. Itu berbarengan dengan pada waktu pacaran sama kamu atau sebelumnya? Oh enggak, sebelum sama aku. Oke, sip. Tapi pas ketika sama aku dia aja yang genah. Jadi ketika pacaran sama aku kok genah Mas, yang tadi minum alkohol sing ngawur iku mandek. Minumnya ngene berarti. Minumnya ngawur. Dia itu sehari bisa minum wine itu 10 botol. Ngawur itu dalam jumlahnya, bukan ngawur disuntik no ngawur. Kan enggak. Di gua. Itu pemberian terakhir lu. Ya, enggak loh ya. Oh enggak ya? Oh enggak maaf Pak. Dibeli no ambek adikku iki. Oh, apik loh tapi. No iya tuh ya, mbok sawat toh katene. Bahas Air Jordan nih. Wangi gak kayak sikilmu. Sikilku hanya nambah sambel. Ya wes ngono iku lah Mas. Oke. Gak sing dituang ini terus buang ini enggak. Wine tuh sampai 10 botol. Ngawur Mas, minum anggap itu. aja satu wine 350. 3.500.000 deh wis kayak ngombe tok. Dan minum itu Maksudnya- yang enggak cantik Mas. Minum itu yang glok gitu loh. Terus mabuke elek. Arek-arek tahu diajak ngombe bareng. Mabuk Ya, elek ya apa? itu sakit. Itu sakit bukan Males elek. kan aku wedi. Ya Allah. Gak deko. Aku kan males kok aku kena. Hilang loh aku nih. Enggak. Iya. Kadang tuh jokesnya terlalu gelap yo. Kalian tuh ojo wah guyon iki rek. Aku yo cacat iki lho ngene ku. Gak ngene lho, wis ayu ngene lho. Ayu kok. Siap beredar kok. Pakai uangku sendiri ya ini ya. Iya. Uangku sendiri gini Perawatan dong. sendiri nih. Iya. Nunjuk siap. gini ojo ke Diriku bawah. sendiri. Nah, gitu. Diriku sendiri. Ya. Pada akhirnya selesai tuh. Semuanya kamu minta kompensasi kan di situ. Aku minta dia tanggung Kita sih jawab. komunikasi tuh. Bukan minta apa? Kompensasi. Kompensasi. Bukan minta itu. Konferensi pers. Enggak minta itu, aku minta pertanggungjawaban. Kayak rumah sakitnya bayaran. Terus benakno mukaku sampai sembuh, sampai benar-benar sembuh. Tapi yo di bayar rumah sakit tok. Terus vitamin dan obat iku yo Mas, aku gak esok mangap, gak esok mangan, irung kono tampone. Itu langsung asam lambung aku, Bro. Sampai apa ya, nggak bisa kan ini kan ada tamponnya hidungku kan. Jadi karena aku nih masih muda, mungkin karena dia juga nggak punya uang untuk bayari, saya dioperasi plastik itu pipi. Operasi plastik, cuma dokter udah bilang ini nggak bisa sempurna nutupnya ya Mbak. Kalau mau sempurna kamu harus treatment piko-piko laser atau apa kayak gitu. Yang tak tahu tuh mahal toh Mas. Aku langsung kayak aduh, ya apa iki yo. Ya apa iki yo. Langsung sesek aku Mas kayak ngono iku. Weh, terus akhirnya yang hidung ini ternyata cuma operasi kecil. Jadi dimasukin kayak besi. Hidungku yang patah ke sini itu dipresisin lagi ke sini. Diganjel pakai tampon sampai hidungku tuh nyambung. Sampai nyambung numbuh ya kan, sampai nyambung. Nanti kalau udah nyambung dicabut tamponnya. Sak pas ini aku mau. Besinya udah cuma pas ini toh Udah buat awalnya ngurusin toh. aja. Iya buat ngurusin. Akhirnya dicabut. Nah sebelum dicabut itu nggak bisa makan. Bayangno ya Mas. Kan kalau kita ngomong gini, nah ngomong kok kira toh ya. Iya. Bayangno kan ngombe full. banyak kok kira ra iso toh. Iya sih. Bisa nggak kamu minum air posisi hidungmu ditutup gini? Sulit Susah kan? bernafas. Terus masih pakai sedotan itu kayak mau muntah makan nggak bisa masuk. Masih buburiku nggak bisa masuk. Iya karena kan kalau kita makan kan ya apa caranya makan sambil bernafas yuk Iya. punya gerakan peristaltik misalnya awakmu suka menelan Dan sampai nih. kamu minum air itu air merembes nang Hidung. perbanku hidung keluar. Kan pasti kan THT toh. Jadi sini sama sini kan nyambung. Jadi Itu enggak posisi kayang kan kamu minum. Enggak. tapi kan kalau kita minum kan nelen glek kan pasti ada air yang naik Iya. gitu loh Iya, Mas. iya. Karena ini kan ditutup hidungnya. Jadi dia naik ke sini airnya. Ini nggak bisa makan ya. Akhirnya mau nggak mau biar recovery cepat sembuh beli vitamin. Vitaminnya larang. Tak ngon tuku lo suambat pak. Suplemen itu. Suambat bilang gila ya gue udah ngeluarin duit segini masih aja lo bilang nggak tanggung jawab. Dan ketika dia transfer aku uang, iku raine gak ono nang ngarep raiku. Dia kabur. Dengan alasan dia iku cari uang. Ya iku mau. Ternyata dia menipu pemain bola bro. Banyak pemain bola yang ditipu sama dia, uangnya diambil-ambili.
sampai berpuluh-puluh juta, sampai ada banyak anak wong ora duwe. Sing ibu bapak ku mbelani sampai ngutang kono kene ben anake ku iso masuk klub bola DE. Jadi ini mantanku ya, itu mengaku dia tuh memiliki klub bola di Timur Leste. Yang dimana ternyata itu klub bola bukan punya dia. Tapi kalau ngomong ke orang-orang dia tuh punya di situ saham berapa puluh persen gitu. Tiga ngakunya ke kita vice presiden ya. Iya, sama ngomong punya Ya, di situ punya kan. punya juga Iya dia. kan? Ternyata bukan. Dia tuh cuma orang yang disuruh sama bosnya cari sponsor di Indonesia gitu. Ya wes ada banyak pemain bola yang ditipu sampai mereka tuh kontak aku loh Mas. Ya aku kan nggak bisa bantu apa-apa ya karena hidungku yo patah, aku yo butuh kamu duit. dewe belum siap. Dan nah dia tuh meninggal utang di aku Mas. Seumur hidupku aku tuh tidak pernah ngutang pakai kartu kredit. Oke. Ceritanya waktu itu aku pakai Mandiri. Tiba-tiba kok pas aku beli sepatu barcode tek, kok saldoku nggak berkurang. Ternyata ono kredit card iku lho Mas, sing nyambung. Jadi ketika kita barcode, itu harus digeser dulu untuk bayar yang pakai tabungan. Oke. Kalau mau pakai yang sisi card digeser lagi. Iya. Nah itu otomatis yang ke sisi card. Dan aku baru tahu kalau aku ada sisi card. Dan dia tahu. Akhirnya sisi cardku itu dipakai sama dia dengan persetujuanku. Oke. Karena itu nggak bisa diuangkan, bisa cuma buat kayak top up, Ya. kayak gitu-gitu. Nah, itu dia sering pinjem kayak buat beli makan, terus top up. Alasannya transfer uang jersey lah, market no jersey lah kemana, pakai sisi cardku itu. Yang itu habisnya 4 jutaan, 4 sampai 5 jutaan gitulah. Aslinya lebih, tinggal 5 juta. Nah, ketika yang hidungku patah, dia itu kan kabur. Iku gak dibayar-bayar Thomas, sampai berbunga-bunga. Oh, dari 5 juta itu tadi. Berbunga-bunga. Akhirnya aku ngerasa no jancuk ngene ya rasane. Walaupun aku gak diteror sampai pinjol ya. Ya. Tapi kan Reputasimu. iya kayak lo jambut kok tadi aku sing bayar ya. Ngono, ya wis. Akhirnya gitulah. Ya tapi udah ketutup. Maksudnya udah ketutup lah untuk soal utang piutang itu udah ketutup. Cuma yo shock aja karena waktu di kantor polisi tuh dia kayak nangis-nangis aku tuh tanggung jawab yang aku nggak mungkin ninggalin kamu kan nemenin aku dari susah, dari aku punya uang sampai gak punya uang, aku nggak akan ninggalin kamu yang aku kayak Ceta. Ya. Dari nggak itu punya. kualik, grafiknya kualik ya. Nah laki-laki itu kualik. Enggak, kamu bener. Ya, Cuma kata- aku menyadarkan kamu. Iya, kita nyadarkan. Kamu Iya. nemeni aku dari aku kaya raya sampai aku miskin. Lah. Enggak. Yang namanya nemenin tuh dari aku susah sampai sekarang aku di titik ini. Cuman kamu yang nemenin aku, makasih sayang gitu. Tapi nek kamu udah nemenin aku dari aku punya uang sampai nggak punya uang, itu nggak nemenin. ya mbak ya dia Iya, ngomong ngono. iya. Cangguyu kan? Iya, iya. Aku kan nggak. Iya. Cangguyu Aku kan, cuman Mas. mengkritisi cowokmu, Iya, mantanmu ini, mantanmu. bukan kamunya. Bukan kamunya, kalimatnya mantanmu Bukan kamunya. tadi. Dan kamu kok nggak ketawa dengan kalimat itu kayak Iya, bukan kamunya. Gak kualik dah, gitu kan harusnya gitu. Enggak, ya kayak gitu memang. Tapi dia akhirnya dari cost ini kan menimbulkan cost ya, menimbulkan biaya. Dari 100% biaya yang di cover dia berapa? Hele, mek piro ya? Misalnya Dari 100%. 100% yo. Ya. 30%. Oke, 30%. Sisanya aku kabeh. Sisanya kamu semua sampai Raimu kan yang dulu aku saiki yo, iki efek kerja kerasku sendiri. Oke. Nggak ada kamu aku hidup. Jadi kamu jangan sok-sokan ngomong ambil orang-orang. Pika tuh nggak ada aku nggak bisa jadi orang. Lagi aku uang, pikir aku apa demit. Tak pikir kangkung. Ngurung. Bit, Mas. Jangkrik puklean. Kangkung. Ya tapi aku setuju Apa sih dah? emang. Sebelum kenal dia kan ya awakmu ya sudah beraktivitas dan bekerja Udah. seperti biasanya kan. Dan semenjak sama dia itu semua kayak kerjaanku tuh rodok ngilang Mas. Karena aku nggak dibolehin keluar. Ya. Nggak boleh apa. Jadi kan orang-orang kadang kan mau ngajak aku kerja sama kayak ojo pacarnya kayak ngono, pacarnya ngene. Ya. Sampai lo mas ono koncoku ki yo apik fotografer. Muga-muga ndelok wonge ya. Wonge ku baik banget pernah nolongi aku. Sampai digini kamu nah emang dia suka sama aku kan. Hai dia begini ya. Iya hai. Sultan dia ngomong ngono kan kalian misalnya kamu cowok kamu si fotografer ya. Sultan dia ngomong ngono. Pacarnya Pika. Aku langsung gini, iki opo cuk. Terus si lanang langsung gini.
dia ngene, I'm so lucky to get Pika. Ngomong ngono batinku jangkrik kok Grand Press aku cuk. Ngene kan. I'm so lucky to get Pika ngono lo ngomongnya terus sing kanca langsung ngomong, "Wow, so confident ya kamu ya." Ya, ngono. Oh, sing ngomong iki si iki nih Mantane. Iya, so confident kamu ya. Katanya temanku tuh bilang kayak gitu. Terus bla bla bla. Iya, aku punya klub bola, dia bilang kayak gitu. Aku punya klub bola dan semua teman-teman gituin. Ya nggak apa-apa dia fotografer terkenal di Surabaya, tapi kan dia nggak punya klub bola kayak aku. Sing di mana sini kan nggak ada klub bola bro. Kok bisa ya kamu tuh bohong ngomong? Aku gak masuk akal loh mas. Kayak kamu ku pamer harta yang bukan hartamu. Iya, kok nggak malu gitu ya? Nek di pikiran normal kan malu kan. Tapi kamu dulu pernah terbesit gak? Jancuk jangan-jangan ngapus ya Rey. Dalam pada waktu pacaran Dulu iya. dan pada waktu berhubungan baik. Berapa lama sorry? 1 tahun lebih. Ya 1 tahun lebih itu. Aslinya aku ya kerasa kayak masa arek iki mbojok ya, tapi kok lek mbojok kok duwe ono pasiku. Oh. Karena dia nunjukin isi rekeningnya waktu itu ke aku, di screenshot no, dan dia suka pamer kayak rekening ini kok udah berapa M, di screenshot di upload ke story. Aku marah. Kamu tuh ngapain apa gitu gila nih, malu-maluin kayak apa aja. Nanti kalau ada orang yang niat buruk, kamu dipekal ya apa? Ditipu ya apa? Aku bilang itu. Nggak semua hal itu harus kamu upload. Aku bilang kayak gitu. Kayak duit opo di-upload sampai DE, duit opo di-upload sampai DE ngono kuwi lho Mas, pamer. Kayak OKP ngono lho. Iya, emang ya itu pengakuan dia dapat pengakuan di situ ya dengan cara dilihat saldonya mungkin ya. Dan dia itu kepengen diakui orang. Nah kayak kenal kamu kan akhirnya kan dia itu pamer-pamer ke cewek sekarang yang dideketin ini. Dia pamer, iya aku sama Pika tuh kenalan sama artis ngono jarene. Artis ngono jarene. langsung ngeliang deh, langsung ngeliang. Calon influencer Surabaya. Iya. Sing akune ilang. Sing centang biru nih. Iya. Gak apa-apa maring ini gede mana Rey. Centang biru tapi loro mari ngene. Kewojo. Ya segitulah. Oke. Dan ternyata sekarang itu banyak perempuan juga yang ngontek aku, menghubungi aku, ternyata dia malah kena tipu beberapa juta gitu sama dia. Dan aku bingung kok cewek-cewek ini tahu aku. Anak Jakarta loh. Ada yang dari Cirebon, ada yang dari Jakarta. Ngontek aku semua, Kak aku boleh tahu nggak hubunganmu gimana? Waduh, aku udah lama banget nggak kontak dia. Bahkan kalau kamu tanya sama aku gimana, aduh aku udah nggak peduli sih. Cuma aku kasihan si ceweknya aja. Sampai habis uang berjuta-juta gitu. Menarik untuk kita bahas perilaku laki-laki ini. Menarik. Mas Firza gimana Mas Firza? Secara ikine bias ya, cara dia mendekati perempuan tuh kayak umum deh. Memang harus begitu gitu. Yang bahkan kamu kan tadi jelaskan. Kamu bilang bias karena ada beberapa prinsip yang dia gunakan, kamu juga gunakan gitu kan? Iya, benar. Aku prinsipnya juga dulu, bukan caranya, prinsipnya aja. Prinsipnya sama. Kayak aku dulu deketin Pika ya gitu. Dia enggak charity tak suruh buat charity gitu. Enggak, maksudnya dalam artian kita pasti secara tidak langsung tersirat, dicicil, itu memberikan kepastian pada perempuan yang mau kita ambil hatinya itu dengan cara kita mampu secara finansial dulu, gitu kan. Aku ambek istriku ya gitu. Dulu pengen kamera Xiaomi Y, kamera kecil ini sayang bagus. Tak tukokno sing apik, sing warna ireng, Wak, sing pokoknya lebih bagus daripada yang hijau, warna hijau itu tak belikan gitu. Memang seperti itu. Cuman aku tidak pernah. Aku akan sangat malu rasanya ketika sekali aja mengucap kamu udah tak beli ini loh, masa kamu nggak mau? Itu tuh malu aku gitu. Makanya aku nggak sampai ke sana. Jadi dia prinsipnya sama, cuman outputnya dia yang lebih berani ke situ gitu. Ini nanti kita bahas. Pika kalau ada mau tambahan informasi, nimbrung nggak apa-apa. Ini kita bahas perilaku. Bahas perilakunya laki-laki ini. Terus juga benar juga manipulatif karena dia sendiri memanipulasi sistem kerja otak laki-laki. Sistem kerja otak laki-laki itu kan memberikan kenyamanan, memberikan finansial yang caranya laki-laki ke perempuan. Iya, gitu. Nah, dia sendiri sebenarnya paham itu, tapi dia mencoba untuk memanipulasi semua dengan cara itu. Dengan keyakinan dia bahwa aku sudah keluar banyak sama Pika, sehingga ketika berantem di situasi terdesak, yang muncul di kepalanya dia yaitu gitu loh. Jadi kan itu olah manipulasi dari dia sendiri. Dia kejebak ambek pemikirannya sendiri. Yang dimana tidak bisa menahan si Pika ini, akhirnya gak uang. Ya dimana uangnya gak pernah ono sebenarnya, karena itu cuma di pikiran dia sendiri gitu. Dan ya
aku sih pingin menginfo ke teman-teman, mungkin aku tidak bisa menteorikan alarm-alarm manipulator ini, tapi ya dari cerita Epika ini kalian dengarkan gitu. Oh, ini wis tendensi manipulasi nih, gitu dan segala macam. Masalah pinjam uang, aku sendiri nggak pernah ya. Makanya aku kerjaku ngawur. Maksudnya cari uang tuh nggak pernah merasa cukup dengan uang, karena aku pengennya nek aku punya pengeluaran, aku nggak mau ditahan-tahan, gitu loh. Iya, benar. Dan istriku memahami itu. Ya apa balik nih 2 kalimat terakhir. Misalnya aku dapat uang 5 juta bulan ini, bulan depan aku akan kerja lebih ekstra lagi untuk dapat 10 juta. Agar pengeluaranku sing 1 juta 2 juta ini nggak jadi masalah sama istriku sampai harus pinjam, sampai harus apa enggak. Aku mending kerja lebih keras lagi dan dapat penghasilan lebih keras lagi. Karena aku tahu nakalku gitu. Misalnya nakalku alkohol, apa senenganku Jameson berapa 700.000. Per bulan aku harus misalnya seminggu sekali, berarti 4 botol. 7 kali 4 28, 2.800.000. Aku harus kerja yang dimana 2.800.000 ini tidak mengurangi jatah yang bisa masuk di tabungan seperti bulan-bulan sebelumnya gitu. Iya. Nah, menurutku itu laki-laki tanpa diajari pasti sistem kerja otaknya gitu ya. Tapi kalau dia sudah mencoba untuk memainkan permainan manipulasi, itu akan rusak juga akhirnya kerangka berpikir seperti itu gitu loh. Jadi dia sendiri tahu, sadar sebenarnya kalau dia lagi dalam bahaya. Cuma dia terlalu larut dalam pikirannya. Dia besar. Dia selalu membicarakan bahwa dia besar. Iya, benar. Itu kan di kepalanya dia doang. Dia kaya. Di kepalanya dia doang. Dia sudah berjasa bagi Pika. Di kepalanya dia doang. Jadi dunianya dia itu sudah berhenti di kepalanya dia. Oh iya, sorry tak potong. Dia kan merasa dia tuh udah gede kan. Jadi dia tuh pernah minjem uang sama ada di sini lah, orangnya baik lah yang nolong aku juga lah ya. Orang yang gede juga, maksudnya orang yang punya jabatan lah ya. Dia tuh ngutang Mas. Terus bilangnya katanya uangnya tuh mau buat dia pulang ke Jakarta, tapi dia tuh nggak pulang ke Jakarta. Akhirnya uangnya aku ngamuk dan minta uangnya dibalikin kan. Dia aku gak bisa balikin ya Mas ya, sampai dia aku ngombe baygon. Terus gue baikon nang aku nangis, aku mati aja bunuh diri. Batin kayak aduh kok niki apa tuh ya. Gak iso bayar utang malah nangis ngomong nang ibuke. Sore berapa utangnya waktu itu? 4 juta kalau gak salah. Mata apa 5 juta aku gak ngerti, aku lupa soalnya utangnya bukan ke aku. Paham. Enggak, kita cuma mau ngukur kemampuan juga. Kemampuan dia menampung depresinya atau ae nek 4 juta terus pengen ngombe baygon tuh enggak. Mbok 3 dia pernah utang 1 juta juga pernah, 3 juta, 4 juta juga pernah. Tapi kira ratusan juta. Jancuk aku mati ae cuk ngono. Ya bukan terlepas aku sama Bian enggak ini ya enggak teman-teman. Maksudnya dengan respon dia ngombe baygon itu ya memang kepalanya lagi tapi rusak. masuk akal karena dia ngutang sama orang yang salah. Dia ngutang dia buat main. Tahu kan orangnya? Aku nih seorang orang gede mafia anggap ae. Kan utang aku 5 juta. Tapi kan mafia. Tapi aku mafia. Berarti kan kepalamu nih kan akan takut karena kamu seorang manipulator ya. Kamu akan mencegah apapun yang terjadi bahaya di kamu kan. Nah makanya dia ketakutan itu. Oh iya masuk akal. Dan orang yang dipinjam uang juga itu bukan orang yang main-main Mas. Jadi dia ketakutan karena orangnya tidak marah kayak kamu mempermainkan saya ya. Kamu kus tak ewangi kon kok malah apa ya mengecewakan aku. Sampai mamane lho Mas. Mamane aku ngecat uang iku. Maafin anak saya ya Cak. Anak saya tuh masa cuma gara-gara uang Cak. Anak saya harus bunuh diri Cak. Mek nangis mamanya kayak maksudku, wih, kok niku wis dewasa lah masa yo makmu sing ngurusi utang-utanganmu. Sampai aku digongkon ngerayu, Pika kamu tolong dong Neng ngerayuin Cak ini untuk apa? Ini bukan Cak Imin ya? Bukan. Nanti takutnya ya. Jadi Zuliar. Lah 4 juta Cak Ci gak apa-apa sih. Bukan Cak Ci juga. Ya Allah, aku sampai kayak nemen si arek iki kayak kebacut ngono lho Mas. Yos. Sampai akhirnya mamane ku nyarek-nyarekno duit dibayar aku. Dibayar nang wong iku mau wis mari selesai dan enggak berhenti di situ aja. Yang lebih sangar lagi yo. Sebenarnya yang harus dikasihan itu sebenarnya bukan aku. Kalau orang-orang ngomong Pika tuh kasihan bantu Pika bantu. Bukan.
MS ku gak ono ora dadi ubi. MSCDE. Lah lapo MSDE, wong MS padha bajindule Iya, kok Oke. padha. Berarti apa? Hah, Siapa orang? papaku. Oh, iya. Papaku tuh lihat aku sobek ya, mulutku sobek. Datang ke rumah sakit malam itu, dia masih bisa bilang, "Gak apa-apa, Nak." Ngono. Dan dan arek lanangiku gak diantem mek papaku. Mek koyo ngene. "Gak apa-apa, Mas. Besok jangan gitu lagi ya. Diem dulu ya, gak apa-apa." Sing lanangiku ya nangis. Mantanku ya nangis kayak, "Maafin ya, Pak. Aku gak ada niat gitu." Papaku mek, "Iya, Nak. Iya, Mas." Papaku sih ngono. Sampai kejadian iku wes aku nang kamar yo, pindah nang kamar. Papaku ku sampai nangis kayak, "Aduh Mbak, kamu nih ya apa toh?" Dan papaku sampai aku tuh masih berpikir bahwa dia akan tanggung jawab. Kita masih mikir kayak tanggung jawab kok, dia bakal tanggung jawab. Ketika arekku kabur, bapakku langsung nang aku ngene. Sampai nangis gini. Sampai ya apa sih wong lanang ya Mas ya, wong lanangku muka merah, matanya berkaca-kaca, terus dia ngomong, Vika ngomong, "Mau sampai kapan?" Bapak ngomong gitu. "Kamu jangan, ya Allah Nak." Bapak ngomong, "Ojo api-api." Bapak bilang gitu kan ya. "Ayo dibuka hatinya." Aku diem aja gini. Terus aku langsung bilang kayak, "Ya Allah Mbak, kamu tuh harus disakitin yang gimana toh Mbak?" Bapak bilang ngono. Nang aku sampai kayak, "Kamu tuh mau disakitin yang kayak apa lagi? Biar kamu tuh melek Nak." Bilang gitu. "Hidungmu ya udah patah." Bapak bilang gitu. Aku gak kepengen nangis, aku mek ngene tok. Maksudnya bapakku aja sampe dulu aku nangis ngono kuwi lho Mas. Mek. Lah kok bapakku sing nangis ya kan aku mek koyo aku mek iya Pak, iya bapakku sampai yang bayangno Mas, wong tua lanang sampai sing nangis sampai sing raine ku abang. Sampai sing ngejer meluk aku mek koyo iya Pak, aku bilang itu iya, aku ngomong ya sudah. Bapakku mek tetap koyo, "Ya Allah Mbak, kita ini mau diapain lagi? Kamu harus diapain lagi biar kamu tuh sadar." Aku mek, iya ya wes. Kak suara teko Mas. Uduk. "Papa, maafin ya Pak." Disikile papaku. Yang dimana papaku tuh akhirnya kerayu maneh, aku kerayu maneh dengan mulutnya DE sing manis. Kene nangis pelukan wong telu Mas. Kok teletabis ngono iku. Papat teletabis. Iya, sorry wong Iya, terus pelukan iku mau wong telu sing nangis-nangis dan dia sik ngomong koyo, "Pas saya mau nikahin Pika," koyo aku gini, "Kamu enggak usah bahas nikah dulu deh ya," tak bilang. "Kamu tanggung jawab dulu, jangan bahas nikah dulu." Papaku sik koyo ya wes, akhirnya papaku ambek DE ngomong gini kan, "Sekarang kamu ke kantor polisi Mas. Kamu selesaikan semua biar gak semakin panjang." Karena kan harus laporan kantor polisi. Karena aku no feeling gak enak wesan Mas. Tak laporan nang polisi biar dia ku bertanggung jawab ngono lho. DE ku ngomongnya, "Iya Pak, habis ini kantor polisi." Nah papaku tuh memberikan aku kesempatan ngomong berdua sama DE. Papaku turun, "Nak, papa tunggu di bawah ya." Papaku mbek rokokan. Terus DE mari papa ambek aku nangis-nangis turun. Tak pikir iku DE nekani bapakku Mas. Lah kok gak suwe mari ngono iku ono polisi teko kabeh nang kamarku. 4 orang. Aku ketenggengen. "Wih, iki ono apa iki? Di mana Mbak pacarmu?" "Loh, tadi katanya ke kantor polisi sama papaku." Aku ketenggengen. "Loh, iki ono apa? Mar bapakku teko. "Ditipu kamu itu Nak, ditipu kamu, pembohong dia." Terus aku dimaki-maki mbak bapakku. Loh, aku ki, loh ya Allah, aku ki irungku patah, aku gak ero apa-apa. Aku kok dimaki-maki ki ono apa tuh ya? Bapakku sing mari nangis-nangis nang aku, maki-maki aku. Loh, ternyata arek kabur. Oh. Arekku kabur, tapi dia aku masa gak kabur, ngerti gak? Dia sih kayak WA, "Yang aku gojekin papamu makan sekarang ke rumah sakit." Tak jawab, "Loh kenapa gak kamu aja yang kesini beliin makan? Kenapa sih gojekin?" "Enggak, aku cari uang dulu yang." Ngomongnya cari uang tapi gak balik-balik sampai saiki. Saya cari uang nih. Oh sampai nang kantor polisiku. Akhirnya dia ngetoki irungi. Sampai dia melayu nang Cirebon, dia melayu nang ngendi. Ngomongnya gak kabur tapi kabur. Jadi dia aku ngirimi duit 500, 1 juta kayak rumah sakit iku mau. Dan dia aku bilang, "Mana tanggung jawab lu?" "Itu aku tanggung jawab ngasih kamu uang." Tak jawab gini, "Kamu mau ta tanggung jawab ya, hidungmu tak patahkan, tak injek mukamu, tak kaplok irungmu patah terus kon tak kayak duit. Tanggung jawab kan aku."
Loh aku ikut tanggung jawab yang kamu jangan kayak gitu. Dia bilang gitu. Mama bisa telepon aku. Neng abang itu tanggung jawab Neng. Kalau abang gak tanggung jawab abang gak ngasih uang. Ya gak mungkin lah gak ngasih uang. Ntar ditangkap polisi gimana? Mau? Aku bilang gitu. Apa nih mau aku apa aja nih? Kelakuan anaknya kayak gimana nih mah? Aku bilang gitu kan. Terus jangan toh Neng. Jangan ya Neng. Abang lagi cari uang. Kasihan dia. Makanya mau ngontek kalian berdua. Ngontek kalian lagi kan waktu itu kan? Iya sempat. Iya ngontek kamu lagi toh. Ya situ. Tapi dia tetap gak muncul. Tapi dia bilangnya tanggung jawab. Tanggung jawab gak kayak gitu. Dateng. Pada akhirnya waktu kasus sing keruh iku, aku wis ngasih alarm ke Bian. Oh ya aku juga ngingetin kamu toh. Aku WA kamu ya. Mas tolong semua bilangin. teman-temanku sing bersentuhan dan dia ngomong terutama Bian Bi, kita punya kerjaan. Jadi nek memang lagi nongkrong dan diajak nongkrong dan kita ada kerjaan, kok selesaikan kerjaan kita dulu deh gitu. Ya itulah pokoknya. Dan kamu nangkep juga kan waktu itu. Akhirnya ya enggak. Dan dia sempat jelek-jelekin aku ke kamu kan, bilangnya aku meres dia ya. Iya, dan dia tuh bisa saking hebatnya dia tuh bisa memutarbalikkan bahwa aku yang memeras dia. Bayangin gimana caranya aku meres dia yang hidungku ki patah, mulutku suwek. Meres opo? Wong rumah sakit aja dia bayar sampai ya operasi dia bayar sih, dan selanjutnya aku sih bayar dewe. Bagian mana yang tak peras? Sekili ta? Dan memang nggak ada hubungan sama sekali ya. Nggak ada. Kenapa dia bilang ke orang-orang bahwa aku tuh memeras, dan bilang ke cewek-cewek yang sekarang bahwa aku tuh memeras dia. Gokil. Dan mengubah. Nah itu dia selalu menjual kesedihannya dia ke cewek-cewek itu tadi. Yang ceweknya akhirnya respect, terus nyari akunku. Dan gobloknya dia tuh ngomong mantanku tuh namanya Pika. Oh. Dan itu nyebutin namaku, yang dimana akhirnya ceweknya itu semua tahu. Tuh nyari tahu soal aku. Teko kon mau, sorry. Mau kan teko aku nih. Teko kon apa yang menambahkan ya dari informasinya Pika barusan ini tadi. Sebenarnya kan manipulasi itu skill ya. Itu bukan kadang-kadang sesuatu yang tidak dia sengaja. Maksudnya dia gak sadar sedang melakukan manipulasi. Secara natural dia punya tujuan, mencapai tujuannya dia akhirnya manipulasi. Tapi untuk memanipulasi seseorang itu butuh beberapa profil, bro. Yang pertama dia kudu percaya diri, betul nggak? Dia kan confidence banget tuh kan. Tapi kalau aku menilai bahwa pelajaran yang bisa kita tangkap, jangan terlalu silau dengan sesuatu yang too good to be true, sesuatu yang terlalu indah. Misalnya tuh, ya aku mau sing dialami Pika, sing dialami ambek sopo sing tambang iku timah iku. Siapa Mas? Sandra Dewi. Iya. Sandra Dewi. Mungkin polanya hampir sama. Too good to be true ngono lho. Nah, game untuk para perempuan itu adalah memverifikasi sakjane lanang kuwi kerja apa, sumbere sekondi, perilakunya bagaimana. Kehidupan berpasangan kan akhirnya seperti itu. Nah, tapi poin yang pengen tak bahas adalah soal the game of manipulasi atau game memanipulasi seseorang itu adalah permainan tentang mengontrol orang lain. Contohnya adalah ketika Buci mempengaruhi targetnya. Ngerti kan Buci? Buci itu pasangan lesbian yang cowok, yang bagian cowok. Berpola ya, mohon maaf ya teman-teman ya, berpola karena kasusnya kami sering mendapatkan curhatan dari si cewek gitu kan. Dia nggak bisa lepas dari bucinya. Oh ada ya Mas kayak gitu ya? Ada, bahkan dia sebenarnya nggak suka tuh sama cewek. Bahkan dia sebenarnya nggak suka tuh sama cewek, tapi karena sebuah kenyamanan yang ditawarkan oleh si Buci ini, somehow enak nih gunting-guntingan. Paham tak maksudku? Iya. Nah, caranya gimana kalau tidak dengan memanipulasi? Atau seorang pendeta yang kemudian bisa melakukan KDRT dan menyembunyikan kasus-kasus KDRT, kebiasaan KDRT-nya di keluarga. Terus kemudian dia punya selir-selir gitu mungkin, gunting-guntingan kan. Itu atau seorang perempuan atau seorang laki-laki dalam sebuah hubungan menyembunyikan kasus-kasus dalam tanda kutip hitam di sebuah hubungannya. Itu gimana caranya kalau nggak dengan manipulasi? Pasti dengan manipulasi, Pak. Iya, setuju. Gitu. Nah, game of control itu sebenarnya menurutku yang menjadikan itu haram adalah ketika mengorbankan orang lain. Oke. Gitu.
prinsipnya sama yang kita gunakan Mas Iya, Firza iya. pada waktu kita mendekati perempuan. Tapi sing gadeli adalah melupakan integriti atau integritasmu sebagai lanang. Kon mengakui mengklaim sesuatu yang bukan itu Punyamu. punyamu Iya. ngono. Kon aku jemput Pika, misalnya aku mendekati Pika, aku jemput Pika, tapi mobilnya nyelip bre ngono. Ya, Iya kan? Hmm. Kayak ngono. Itu aku paling anti tuh. nah, Karena aku paling takut ketahuan. tapi yang jadi masalah adalah nggak semua laki-laki kayak gitu. Iya. Demi dapat seorang Pika, dia akan menempuh jalan-jalan itu tadi. Kalau si mantannya dia saya tahu, menurutku dia hanya perantara aja. Saldo yang ada di situ digunakan untuk sesuatu yang ditugaskan untuk dia. Iya. Misalnya ono 2M. 2M Iya. itu ya tuh kok dia ada perintah untuk beli apa, untuk melakukan Iya. apa mungkin. Yang mungkin kancrit ke dia 1 juta, 2 juta, 3 juta, nggak tahu berapa Iya. juta. Kira-kira ya aku baca dari jauh seperti itu. Yang menjadikan dia brengsek dalam tanda kutip adalah dia menggunakan seluruh imajinasi dan reka adegan yang palsu untuk mendapatkan Pika. Pika gitu. Nah, karena Pika ini juga melihat bahwa anjing asli juga nih gitu. Tulus juga nih ya. Dan nyata loh Mas, tiap Dan malam dia nyata. tuh teleponan sama orang bule, orang luar negeri untuk kayak ngomongin bolanya bakal main di luar negeri apa enggak, terus ngomongin sponsor jersey dan lain sebagainya. Dan nyata Mas, aku tuh pernah datang juga ke Solo, ke tempat sponsornya dia, bener-bener sponsor dikasih, uangnya dikasih depan mata. Dan ternyata uangnya tuh ke dia sendiri. Jadi jersey-nya itu dikirim ke bola DE, tapi duit nang DE mlebune. Yang dimana sebenarnya klub bola itu nggak minta uang iku, cuma minta jersey-nya iku mau buat pemain-pemain bola. Tapi untungnya orang sana tak kontak selama itu diupload di klub bola sana dan sesuai dengan kontrak ya wis lanjutkan dulu. Tapi kalau misalkan ditawar lagi mending jangan deh, daripada ada apa-apa ya kan, kasihan juga mereka kan. Ya udah akhirnya uangnya diambil sampai dia. Dan pemain bola tuh kan ditipu sampai dia uangnya. Jadi kayak Arek agen timnas gitu pisan. ya dia. Agen pemain jadi motong fee gitu-gitu loh. Kalau psikopat aku rodok curiga ya, iya atau enggak. Tapi kalau itu datang dari psikiatri ya perlu kita percayai. Aku lebih lihatnya ke NPD. Iya. Maksudnya NPD juga iya. ada narsistiknya. Iya ada ya. Dokterku Gitu. bilang gitu juga. Jadi dia melihat sesuatu itu bisa dimanfaatkan untuk dia gapai. Itu power abuse atau penyalahgunaan power. Dia untuk jabatan opo, nah itu dia lakukan lah untuk berbelut-belut ria itu untuk mendapatkan hal-hal yang beliau mau gitu. Sebenarnya yang menarik untuk dibahas adalah bagaimana caranya para perempuan ini tidak terjebak dengan laki-laki seperti ini. Iya gimana ya Mas? Tapi profilnya dia kan nggak KDRT, profilnya dia kan nggak KDRT. Nggak KDRT. Dia nggak punya kebiasaan itu ya kebablasan itu aja gitu. Karena Keperucut iku iya. mau. Tapi feelingku ya Mas, sepertinya emang tuh sifat aslinya dia baru keluar itu. Oh, oke. Karena aku bener-bener udah nekat yang kayak dia aku sepoteng duit gak ono, berharap main judi duit balik. Aku gak gelem ngasih. Bulan puasa pisan aku kan gak nyanyi. Sempet listrik apart iku mati ping loro gak dibayar sampe DE. Dia peteng-petengan. Dan dia ngomong bahwa uangnya itu ber-MM di ibunya. Mak gue gak mau ngasih gue duit. Akhirnya otomatis aku ya mangkel lah memang kan. Kayak Ya. jangkrik iki anakmu kok jadi aku sing nampung. Ya. Tapi cara mendekati Pika itu prinsipnya sama, men. Iya. Kita berusaha menggambarkan realita ke target kita bahwa masa depan api loh ambek aku. Itulah kenapa Pika di awal ngomong jatuh cinta dengan laki-laki yang pinter. Karena di otak perempuan adalah laki-laki yang pinter bisa menjamin kehidupan, bener gak? Iya. Lanang lek pinter, wawasannya luas, uripku enak iki. Sebenarnya itu yang mau dikatakan oleh otaknya Pika. Iya. Lek wong iki pinter otomatis akan punya jabatan lah, akan punya masa depan yang lebih baik lah. Aku lek duwe anak ambek arek iki gak bakal kesusahan gitu-gitu sih. Nah, tidak perlu ngomong dia pinter, caranya ngomong bahwa aku iso menjamin kehidupan ya apa kayak duwe. Ya kan, jamin. Mangan bayari. Charity kasih gitu. Tapi yang jadi bangsat adalah ketika dia menggunakan sesuatu yang dia sudah beri untuk mengendalikan orang lain. Betul Iya. nggak? Kon kudune gelem ngene lho, kon kudune gelem ngene lho.
Sampai teman-temanku ya kena Mas. Nah, Teman-temanku tuh dibeli sama dia Tuh. pakai uang gitu kayak wah kok ngene yo. Sampai aku tuh sungkan sampai temanku kayak ya mungkin teman gini ngerti lah kon iku duwe akeh tapi yo aja sombong. Jadi kayak lek naktir kayak gini. Lu mau apa? Udah pesen aja. Lu mau apa? Besok kita keluar ya. Lu mau pengen apa? Bilang aja sama gue. Jadi kan teman-temanku kising aku narik embongan ya. Jadi kayak wah Reki sombong sih. Terus ngomonginnya langsung kayak iya gue tuh sama Pak ini tuh ketemu kemarin. Gue kenal sama bupati ini. Terus kita kalau ngomong tuh ya kayak gini, bahas-bahas kayak kerjaan gitu. Terus gue nih kalau telepon sama orang, gue ngomong sejam aja dibayar gue 30 juta. Ngono kalau ngomong. Jadi dia tuh menyombongkan dirinya sendiri gitu. Yang akhirnya teman-temanku risih. Yang dimana yo koyo untuk untuk menghindari itu terakhir mungkin ya. Sebelum kita berpisah. Mungkin ya memang semua perempuan ya butuh temen cowok dan temen cewek deh untuk mengcompare ini alarm berbahaya bukan sih gitu-gitu. Tetap butuh ngobrol sampai konco sih saranku gitu. Oh, untuk compare data ya. Loh, cewek itu men jatuh cinta sama confidence. Iya Dia makanya. suka sama lanang sing ancen pede. Nah, tantangannya adalah Tapi kealai loh yo. Iya, tantangannya adalah mendeteksi iki confidence apa NPD. Iya. Iya. Oh iya benar. Gak kelihatan soalnya. Dia kelihatan tuh ngomong aja mbak aku. Iku kon lek gak duwe kepercayaan diri, bleset Pak. Iya. Nah, maksudnya kita itu bisa baca loh arek iki dawul iku apa ya? Gambas. Dia Iya. itu powerful tapi Mas lek ngomong. Nah, itu skill Pak. Ada bakatnya itu memang ada, Bik. Bakatnya itu ada dan aku ngerasakan karena aku pernah ketemu sama orangnya. Bakatnya itu kan ono untuk gertak, untuk ngomong, untuk stressing atau untuk menekankan statement tertentu itu ono gitu. Ojo ngawur no besti nih sebelahku iki. Dan bukan Cangkruk bolak-balik soalnya. bukan karena urusan teman saya itu. Wah. Dan memang dari aku sih emang yo pada akhirnya aku bahkan paling gak ngurus sampai uang kan gitu. Jadi ya apapun gertaannya atau apapun cara ngemisnya ya aku tidak akan terpengaruh karena Udah ngemis bareng. gak ngurus. Iya njaluk sponsor nang Paiku Sangar, 30M. Wes cepak duit 30M. Wah. Dia Untung. kabur sendiri untungnya. Untung gak sido. Dan aku enggak ya emang enggak peduli itu dengan siapapun ya, bukan cuma dia, dengan siapapun. Jadi ya enggak lah. Aku gede nang kepalaku dewe, harus tak tunjukkan dan prinsipku ini juga enggak iso mbok paksa untuk kon bercerita tentang gedemu tuh gak mlebu nang aku gitu. Kayak gitu sih mungkin ya. Betul. Semoga dapat pelajaran dari hari ini. Kon kudu JR kan? Iya. Goblok setengah 6. Kon goblok ngaimu. Wah, aku juga goblok iki. Ya wis. Acan sih. Sabar. Terima kasih buat Ultras Buntu dimanapun berada. Jangan lupa tetap di Podcast Exit. Masa lalu milik kita.